Nah, ini saya coba undang nih ya. Domba beracun nih katanya. Domba beracun. Namanya aja udah aneh Le. Domba beracun. Silakan Le. Leku berdiskusi dengan domba beracun. Silakan. Oh, domba. Ini kena banned kita panggil nama kayak gini loh. Nggak boleh kita panggil orang dengan nama hewan. Kena ban ini. Kayak kita panggil apa lah ini ya? Beracun, selamat bergabung beracun. Iya, beracun lagi. Halo. Domba. Beracun. Beracun. Monitor beracun. Nah, ini udah buka kamera dia. Le, silakan Le, silakan. Nah, ini kelakuannya Le. Bukan diskusi menunjukkan titi ha. Tengok nih Le. Saya tutup kameramu, domba ya. Saya tutup kamera kamu. Saya menaikkan kamu minta naik. Biar saya aja naikkan. dulu Le. Yang Ya, enggak biar lah. aja dulu host. Bang Maksud Fahru. saya enggak gini, saya hanya minta sama Bang Faruk ya, supaya dia loncat dulu dari patung kuda gitu loh. Karena dia janji kemarin. Iya, tapi hargailah. Ya, Laik Pak ketika Faruk, dia diskusilah dulu. mengatakan bahwa bila mana ada loh, Enggak, iya, saya sudah dengarkan narasinya tadi bahwa mengatakan bahwa Islam secara kafah itu ketika dia meninggalkan ya. Halo, Iya, Laik mau diskusi nggak sama Laik cek Faruk cek tuh? cek. Ini gimana sih? Iya, si Racun saya ini? sedang bernarasi. Ya biar aja kita dengar dulu narasi dulu sampai rampung. Silakan Dinda Domba. Oh, silakan. baik Laik. Silakan Racun, silakan. Iya, terima kasih host ya. Jadi gini, tadi Bang Faruk Sianipar ini mengatakan bahwa ya setelah dia meninggalkan iman lamanya, kemudian dia masuk ke agama Islam, dia tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti maling, ya, seperti dan sebagainya itu, ya. Jadi beliau mengatakan bahwa dia sekarang telah meninggalkan itu semuanya. Betul tadi ya? Ya. Tetapi yang saya pelajari bahwa ya di Islam itu, yaitu di Sahih Bukhari 1161 itu jelas dikatakan orang yang melakukan zina dan pencuri itu layak juga masuk surga. Ya. Jadi sangat bertolak belakang sekali apa yang dinarasikan oleh Bang Faruk ini dengan data secara letterlet yang ada di Sahih Bukhari 1161 tersebut gitu. Jadi coba Anda jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi saya lanjutkan ya. Di mana selarasnya antara ucapan Anda dengan kitab yang Anda yakini gitu loh. Coba Anda jelaskan. Tahu hadis doib nggak? Yes. Tahu hadis doib nggak kau? Domba, hadis doib tahu nggak? Sahih Bukhari 1161 namanya di bawah. Iya, hadis Dia doib. sedang diskusi sama Sebentar Faruk. dulu, sebentar dulu. Dia sedang diskusi dengan Faruk, Bang. Itu terpental Bang Faruknya jadinya. Si Racun ini sedang diskusi dengan Bang Faruk tadi. Iya, tahu. Di sini yang Tadi saya baru saya dengar. Udah Iya, terpental Bang makanya Faruknya. saya bilang. Sudah terpental beliau. Oke, sekarang sama Pendeta Simon aja. Terserah lah, mau sama Cina sama Pendeta Simon. Bang Faruk masih ada di bawah, coba saya undang. Silakan. Saya Hadis doib tahu nggak hadis doib? Iya, coba Anda buktikan bahwa
Iya, betul. Coba Di Anda hadis doif buktikan, itu memang ya. iya. Coba Anda buktikan bahwa itu doif ya. Sahih Bukhari 1161 itu apakah doif? Coba Anda buktikan secara data. Enggak, tahu hadis doif enggak. Dengarkan di Quran dari Qul Huwallahu sampai sampai Alif Lam Mim tidak ada dikatakan orang perzina itu masuk surga, tidak ada. Tapi kalau di Bible di Keluaran ada orang yang bersundal itu boleh berzina pun kamu sekalian tidak akan dimaafkan, tidak akan neraka, masuk surga. Coba hadis Anda dulu ya. Coba Iya, kalau di Quran udah bilang. Coba Anda tunjukkan bahwa itu Tahu hadis doif enggak? Iya, saya tahu, udah pernah baca itu. Saya tahu itu hadis doif. Hadis hasanah sama hadis doif. Tahu hadis doif tidak? Buktikan saja itu doif. Jangan hanya omon-omon kamu bilang doif. Tahu arti doif enggak? Mungkin gini, izin Bang Pendeta. Iya, lanjut Gurunda. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Coba ya wabarakatuh. sama si Domba ya memberikan penjelasan secara Standby nyimak ya, Jadi, Bang. ya siap Bunda. Ini Dinda. Dengar ya. Oke. Hadis itu bermaksud menyampaikan keutamaan dari kalimat syahadat. Keutamaan ya, didalilin bisa. Keutamaan dari kalimat syahadat selama tidak menyekutukan Allah. Itu makna hadis itu. Sekarang saya tanya, adakah di dalam Al-Quran kamu dapati Allah mengatakan surga itu tempat orang-orang yang tidak pernah melakukan maksiat? Tidak ada. Surga itu tempat orang-orang yang beriman. Tak pantas lagi seseorang dikatakan beriman ketika dia menyekutukan Allah. Itu makna hadis itu. Kuberikan kau komparasi pemahaman ya, sebagai analogi. Kita warga Indonesia, ketika kita melakukan tindak kriminal, lalu kita divonis hukum penjara 3 tahun, ketika keluar dari penjara, apakah kita masih warga negara Indonesia? Domba, apakah kita masih layak dikatakan warga negara Indonesia? Domba, nggak ada suaraku ya? Ada Bang, Ada like. Lanjut. Ya, tanggapin dulu, ketika kamu keluar dari penjara, apakah kamu masih layak, masih pantas dan masih mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia? Ya, yang saya pahami bahwa yang namanya hukum Tuhan itu kekekalan, ya, kekal. Jadi tidak ada yang sifatnya sementara kalau dalam ketuhanan. Ya, Ini kita jangan bukan mau disama-samakan berdiskusi dengan lagi. keduniawian. Ini bukan mau berdiskusi lagi. Kamu mau menang sendiri. Nanti kalau saya nyerang kamu nggak terima. Jadi maksud Anda, Kalau ya, saya komparasi dengan di keyakinan Anda itu Kamu adalah nggak sifatnya terima. sementara. Saya meyakini Kooperatif bahwa dong. namanya Tuhan itu sifatnya Dia nggak kekekalan. kooperatif. Ketika kamu yang udah sudah nggak masuk ke dalam kooperatif. ranah namanya penghukuman Tuhan, kamu tidak akan bisa keluar lagi. Ya, ketika kamu sudah di neraka, kamu Jangan, tidak akan oke, keluar kita lagi. Bunda, boleh gantian, oke. Jangan kau berupaya ya memaparkan Tuhan kami dengan pemahaman Tuhanmu yang sesat. Jangan kau paparkan ya Tuhan yang kami sembah dengan pemahaman Tuhanmu yang iblis. Jangan. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran maupun penyataan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya hukum Allah itu seperti apa yang kau katakan. Tidak ada. Aku sudah berupaya memberikan penjelasan kepadamu. Kalau aku mau menyerang dalam kitabmu Hosea 4:14, nggak akan dihukum pesundal, malah dianjurkan orang untuk bersundal. Karena apa? Matius 21 nomor 31. Pesundal itu dulu masuk surga daripada pendeta. Kalau ada satu ayat di dalam Bible, ya, kalau ada satu ayat dalam Bible di mana dikatakan mamanya Yesus duluan masuk surga daripada pesundal, saya hari ini lompat dari J. Marriott. Ada? Nggak ada. Lebih mulia pesundal daripada mamanya Yesus, kan? Kejang kamu kan? Tadi saya berikan kamu analogi Enggak, kamu yang tidak bohong.
Kalau saya berikan kau tadi analogi yang tidak menyinggung imanmu, kau nggak terima. Kau nggak mau kooperatif. Ku berikan kau analogi yang menyerang imanmu, kau kejang-kejang. Kenapa kau membahas hadis Boleh ini? saya tanggapi? Itu kau utamakan. Oke, silakan tanggapi. Siapa yang duluan masuk surga berdasarkan Bible-mu? Pesundal atau Mama Yesus? Silakan. Ya, lagi-lagi Anda lari ya. Anda lari dari konteks yang sedang kita bahas ya. Ya. Jadi tidak ada ya narasi sedikit pun tentang hadis itu mengatakan bahwa Saya tanyakan siapa duluan masuk surga kata Bible-mu? Mama Yesus atau pesundal? Tunggu dulu, jangan masalah pesundal dulu yang kamu bahas, jangan lari-lari ya. Jadi, memang betul ya, secara letterlet bahwa hadis itu mengatakan selama ataupun selagi ya seorang mukmin, seorang muslim itu keadaan tidak menyekutukan Allah ataupun syirik ya, pasti masuk surga ya, meskipun dia penzina dan pencuri, itu sudah final gitu loh. Jadi benar bahwa ya meskipun kamu seorang pencuri dan penzina, jaminan surga gitu loh. Memang antara langit dan bumi dengan ajaran kekristenan, di kekristenan itu ya tidak ada antara ya namanya pencuri ataupun kejahatan itu ditolerir di dalam kekristenan. Bila seseorang yang mengaku beriman, kau bicara pakai data, jangan seperti Demos tadi kau bikin di gereja. Yang saya tanyakan, Bos, kredibel nggak ini? Biar saya ada di atas ini. Ini si Parok ini mulutnya kok ember ya? menurut Bible-mu, diam. iya nggak Diam. mau Maaf, bukti. maaf ya. Maaf, sorry ya, Bos ya. Masuk surga. Siapa Bos, masuk surga? Bos, saya juga Kristen. Parok, jaga bibirmu Parok. Lafet. Saya jawab. Emang Jangan nyata begitu dan menghujat. Gak boleh begitu, Le. emang hujan, emang nyata. Emang Lai, host. katakan Bang Faruk itu emang nyata. Oke, silakan. Mana sekarang ayatnya? Mana sekarang ayatnya? Saya mualaf sekarang. Oke, dengarkan. Mana? Saya tanya kau baru. Dengarkan, biar ku bacakan. Bentar, biar ku bacakan. Ayo, baca saya. Satu perikop. Baca satu perikop. Yeskel, dengarkan dulu. Yeskel, bentar, host. Biar ku bacakan. Kalau tidak mau saya arah. Yeskel 22 nomor 2 sampai 3, dengarkan ya. Bentar Bang, biar ku bacakan. Bentar. Saya atur. Saya menghargai Anda semua. Pahrub dengan domba sedang diskusi, siapapun tidak boleh masuk. Siapa yang masuk, saya turunkan. Mau itu menghujat, mau segala macam, terserah mereka berdua. Siapa yang ikut masuk, saya turunkan. Lanjut, Bang Pahrub dan domba. Oke, saya cukup adil ketika berdiskusi tadi lah ya, host ya. Tadi ya saudara muslim kita mencoba memberikan jawaban kepada dia dengan dikomparasi dengan iman Kristennya, tapi dia tidak terima. Lalu aku masuk, berupaya aku tidak menyenggol iman dia. Aku memberikan analogi ya di luar dari imannya. Jika seseorang yang melakukan kriminal bla 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 selanjutnya aku katakan tadi, tapi dia tidak kooperatif. Lalu dia terus menyerang imanku, terus dia menyampaikan narasi-narasi di mana narasi dia tidak ada tertulis dan tidak ada informasinya dalam imanku, dia paksakan menjadi sebuah realita kepada penonton di bawah. Jelas aku tidak terima. Aku sudah katakan, Al-Quran maupun Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan hukum yang ditentukan Allah seperti apa yang kau katakan, tidak ada. Lalu aku mencoba mengkomparasikan hukum di dalam Al-Quran dengan hukum yang ada dalam Bible. Di mana dalam Matius 21 nomor 31, Hosea 4:14 ya, Matius 21:31 dikatakan pesundal duluan masuk surga. Kan gitu, akan mendahului kamu masuk surga. Sekarang saya wajar dong saya bertanya, menurut data Bible-mu siapa yang duluan masuk surga? Mamanya Yesus atau pesundal? Menurut data di Bible-mu, karena data dalam Bible-mu duluan pesundal masuk surga, Matius 21:31. Silakan tidak domba dijawab. Siapa yang duluan masuk surga? Silakan dijawab pertanyaannya. Silakan dijawab domba pertanyaan dari Bang Pahrub dengan data, jangan dengan dogma. Silakan. Baik ya. Jadi saya tidak lari kemana-mana. Saya masih tetap di Sahih Bukhari 1161 ya. Di sini dikatakan bahwa, biar saya bacakan supaya jangan fitnah ya.
Baru saja datang kepada dulu keputusan pertanyaan dari Bang Pak Faruk. Dijawab dulu Bang. Sekarang kita membuktikan host ya secara data. Jawab dulu. Setelah kau jawab baru kau buktikan. Betul-betul Kau dengarkan data dulu atau aku. tidak. Pertanyaan itu dijawab dulu baru buktikan. Dijawab dulu pertanyaannya, baru kamu boleh mirroring. Jawab dulu pertanyaan Bang Fahruk, baru kau mirroring, ya. Silakan. Iya, apa yang menjadi pertanyaan Faruk itu adalah sebuah framing ya yang tertulis di Alkitab bahwa tidak ada yang dikatakan sesuai dengan apa yang dinarasikan oleh Faruk itu ya, sesuai dengan fakta Alkitab. Ya, itu jelas framing. Jadi saya tidak mau menanggapi framing-framing yang tidak berdasar gitu loh. Saya hanya membacakan sebuah ya dalil yang ada dia di bilang saya Tauhid Bukhari. Ya, saya Oke, gini biar saya bacakan Guru Dan. Saya punya Bible ini. Alkitab. Saya biar saya bacakan ya. Biar saya bacakan, dikira nanti Bang Faruk ini ya kan saya sama beliau juga sama-sama mualaf, sama hostnya juga sama-sama mualaf. Dikira kami nanti kan hoak di sini. Saya juga punya Bible ya. Siapakah di antara Matius 21 nomor 31, dengarkan ya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pungut-pungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan melalui kamu masuk ke dalam kerajaan sorga. Gini gimana ini ceritanya ini? Hah? Tukang sundal dulu baru masuk surga daripada Bunda Maria. Dah. Itu Matius 21 nomor 31. Udah jelas ya? Ya, jelas itu ya. Itu Matius itu, bukan Bang Fahruk membuat-buat framing. Kamu kalau nggak sanggup diskusi dengan Bang Fahruk, silakan turun. Atau saya turunkan. Lanjut. Boleh saya tambahkan, saya Kristen? Boleh? Izin host? Minta sama domba Lanjutkan. Bang Ishak. Domba, bisa saya tambahkan? Minta sama domba. Domba, monitor. Ya, ini perumpamaan tentang dua orang anak ya. Perikopnya di sini jelas perumpamaan tentang dua orang anak ya. Di sini di ayat 31-nya mengatakan bahwa siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah ya. Jadi saya kira ya ada di sini Pak ini yang lebih berkompeten ya tentang apa ini. Saya persilakan kepada beliau. Boleh host? Dipersilakan kepada beliau ya. Saya dulu ambil bicara, ambil mic ya, karena domba sudah keberak. Izin ya domba ya. Oke. Saya mantan Kristen, saya tahu itu perumpamaan. Ya saya Iya, jangan banyak bicara dulu biar dijawab ya. Dulu di Gantian dulu biar dijawab ya. Begini domba. Begini Soalnya domba. ini firman Tuhan ya. Iya, betul. Karena kamu sudah angkat tangan, menyerahkan kepada ide, maka Bang Fahruk berhak untuk membuat sebuah poin gitu ya. Karena kamu sudah angkat tangan. Ya, silakan Bang Fahruk. Ya, ini firman Tuhan, nggak boleh diterjemahkan secara liar ya. Silakan Pak Ide. Oke, izin host boleh. Udahlah, nanti tanggapi Faruk. mantan Kristen. Saya tahu kamu mantan Kristen. Ya jangan terlalu banyak premis lah. Izin host boleh. Dia tahu itu adalah begini, Anda angkat tema Bang Ide. saya Bang open mic Fahruk. dulu. Nanti kamu tanggap. Menyampaikan poin dulu gitu. Dengar dulu ya, dengar dulu ya. Saya tahu itu adalah perumpamaan. Saya tahu ya ayat itu merupakan perumpamaan yang disampaikan siapa yang mengikuti kehendak dari bapaknya dia yang duluan masuk surga, yaitu sundal akan
Oke, sekarang gini pertanyaannya ya. Meskipun dalam bentuk perumpamaan dalam Bible, meskipun dalam bentuk perumpamaan dalam Bible, ya, siapa yang duluan masuk surga? Yesus, mamanya Yesus atau pesundal? Meskipun dalam bentuk perumpamaan, jika memang Yesus pernah mengumpamakan mamanya duluan masuk surga dalam pesundal, dari pesundal atau dari yang lain, nggak apa-apa, aku utarakan, kasih datanya. Meskipun dalam bentuk perumpamaan, jika tidak ada, maka saya akan bertanya kepada Dinda IDS. Meskipun dalam bentuk perumpamaan, siapa yang duluan masuk surga kata Yesus? Pesundal atau mama kandungnya? Saya cukup fair ya. Meskipun dalam bentuk perumpamaan, saya kata siapa yang dulu? Ya, Yesus, mama Yesus atau pesundal? Silakan. Ya, udah ditangkap, sudah dijawab. Oke, kamu terlalu berlebihan mengatakan saya adik ya. Ya, Suara kamu dia. sudah berlebihan satu. Kamu udah, saya kan menjawab kamu. Muncul harus dipelihara. Izin host. Saya juga super tegas kok. Saya 69 tahun beraninya munculmu mengatakan saya Dinda. Oke, terima kasih. Kamu katakan saya Dinda. Jadi begini keponakanku ya. Kamu jangan bertanya yang tidak ada di dalam Alkitab saya. Di sini tidak dikatakan siapa di antara pesundal, pemungut bea cukai yang masuk surga dibandingkan Bunda Maria. Tidak dikatakan. Tidak dikatakan. Ini perumpamaan tentang ada pertanyaan dari orang-orang banyak. Artinya siapa? Aduh, macam mana ini? Udah. Artinya di antara keduanya ketika Ya, selamat pagi, izin. Bang Fahruk suaranya enggak. Suara Bang Fahruk agak-agak hilang, tapi sudah ditanggapi oleh IDS. Tidak pantas Abang Fahruk menyebut dia Dinda. Lanjut. Maka silakan Bang Ide. Jadi ini kan tentang sebentarlah. Aduh, Ramses, kamu belum diizinkan bicara. Jadi artinya kan di sini Fahruk, kawan, Laiku Hasian, jangan bertanya yang tidak ada Bunda Maria di sini. Ini tentang suatu perumpamaan untuk pengajaran. Ketika ada manusia sejahat apapun dan dia melakukan pengampunan pertobatan, maka dia boleh mendahului imam-imam ya yang memang selalu mengatakan aku adalah pengikut Tuhan, tetapi dia tidak melakukan pengampunan pertobatan sebab manusia itu pasti pernah melakukan salah dan dosa dan perbuatan jahat di mata Tuhan. Begitu jawabannya. Tidak ada di sini perbandingan Bunda Maria, ya. Terima kasih. Lanjut. Oke, saya tanggapin ya. Saya tanggapin ya. Bang Fahruk. Ya, kenapa saya panggil Dinda? Saya nggak pernah tahu usia Anda berapa, karena kita lihat di sini hanya layar saja. Kita tidak bertemu wajah, ya. Dan usia saya ini di usia pertengahan. Untuk orang yang tua, wajar saya memanggil lawan bicara saya Dinda. Tapi ketika Anda on cam, Anda perlihatkan ketuaannya Anda, mungkin saya bisa amini Anda lebih tua daripada saya. Tapi karena memang saya hanya mendengar suara saja, tidak melihat rupa, wajar saya panggil Anda Dinda. Oke, berarti Anda sepakat ya, dalam bentuk perumpamaan yang disampaikan Yesus dalam Matius 21:31 dan semua yang tertulis dalam Bible, dalam bentuk perumpamaan, pusundallah yang duluan masuk surga ketimbang mamanya Yesus, murid-murid Yesus, bahkan semua yang berdekatan dengan Yesus. Setuju tidak? Apabila dia melakukan pengampunan pertobatan, jangan kau katakan pesundal begitu saja. Bikin namanya tuh, Neng. Udah? Bikin pengampunan pertobatannya. Saya sudah menyatakan. Jangan premis terlalu berlebihan. Sudah, aku tahu kau siapa. Sudahlah, kita sudah di dunia TikTok ini saya juga punya nama. Mau berdebat atau mau saling mendengarkan? Tadi Bang Ide, Bang Fahruk diam. Abang Ide bicara, Bang Fahruk diam. Artinya begini, bos. Gini Bang Fahruk, mohon maaf. Bentar.
bentar, mohon maaf saya potong. Bang Faruk, mohon maaf ya, bukan saya meremehkan abang, kita sama-sama mantan Kristen ya, saya juga mantan Kristen Pentakosta saya memang umurnya masih muda. Sekarang saya minta mohon maaf saya potong omongan Faruk, di mana datanya ketika ada yang mengatakan di dalam Bible ini orang Bunda Maria dulu masuk surga daripada pesundal. Saya minta datanya. Di dalam Matius 21 dalam 31 dikatakan, di situ dikatakan memang itu hanyalah ajaran. Betul, ini hanya ajaran. Tapi di dalam Bible ini mengatakan maknanya di situ orang pesundal dulu masuk surga daripada Bunda Maria. Di dalam Bible ini ya. Saya pelajari dari Kejadian sampai Markus sampai Yesaya, saya sudah pelajari itu di dalam Bible ya. Di dalam Bible Bunda Maria sama pesundal sama tukang cukai duluan yang masuk dalam surga itu tukang pesundal sama preman cukai. Preman cukai itu apa artinya? Preman cukai itu pemalak, pepungut-pungut. Nah, pesundal itu artinya apa ya? Pelacur. Masa duluan pelacur dan preman-preman yang pepungut-pungut masuk surga daripada Bunda Maria? Di dalam Bible saya sudah pelajari semua ini. Saya minta datanya. Oke, itu sudah ditunjukkan oleh pendeta ya. Silakan, dia sudah menunjukkan datanya. Bentar Bang, saya lanjutin lagi. Sedangkan di satu dikatakan tidak setiap orang masuk ke dalam kerajaan surga melainkan kehendak Bapakku yang di surga, di sini ya, di sini dikatakan Yesus orang pesundal dulu masuk surga daripada orang yang soleh ataupun orang yang baik. Nah, ini pesundal ini bro, coba dijelaskan Bapak, mohon maaf. Oke, terima kasih kawan. Saya suka begini ya, cara diskusi yang baik ya. Premis tidak terlalu banyak. Artinya memang di sini tidak ada dituliskan Bunda Maria mulai ayat 28 sampai dengan 32 ya. Perbandingan untuk Bunda Maria sama pemungut cukai, preman cukai dan juga pesundal. Namun di sini adalah ketika ada salah seorang pribadi yang namanya pengikut Tuhan, sesalah apapun dia melakukan perbuatan jahat apapun dia di dunia yang fana ini, ketika dia melakukan pengampunan pertobatan, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tentang perumpamaan ini tentang perumpamaan. Tetapi apabila pribadi seseorang tetap melakukan perbuatan jahat di mata Tuhan dan dia tidak bisa melupakan masa lalu, maka dia akan dikenakan sanksi masuk neraka. Seperti itu pengertiannya sahabatku. Mana datanya Abang? Datanya mana Abang? Bentar Bang. Ya, izin sebentar. Sebelum minta data saya mau sapa tamu dulu ya. Kita hargai tamu kita di sini ya. Ada Bang Rames. Selamat pagi Bang Rames. Selamat pagi saudaraku. Ya, izin ya Bang, biarkanlah dulu orang ini berdiskusi. Abang mute ya, nanti kalau Abang mau masuk minta persetujuan ide. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Kakak Rosni. Waalaikumsalam. Kak Rosni, assalamualaikum. Oh ya, lanjut Abang Ade. Assalamualaikum Bang Ade, selamat bergabung Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Billy. Ya, belum Billy lagi nih dari Denum lain ya. Selamat pagi Bill. Oke, selamat pagi. Jadi saya itu bukan dari Denom. Jadi yang pertama, udah belum. Iya, bentar, saya belum selesai. Tunggu dulu Bill. Ini sabar, yang diskusi. Saya belum selesai. Sabar dulu. Bang Ide dan pendeta ya, termasuk Bang sabar. Billy sabar. Bentar. Bila nanti Billy ingin masuk, minta izin dari saudara Kristen. Ada Ide dan Rames ya. Saya persilakan dilanjutkan pendeta dengan Ide. Silakan.
Di dalam Bible, mohon maaf, di dalam Bible tidak ada dikatakan orang kamu bertobat akan masuk surga. Sedangkan di Matius 25 nomor 41, justru orang yang terkutuk masuk dalam neraka. Mana datanya? Di Matius 25 nomor 41 dikatakan terkutuk dan masuk dalam neraka bersama-sama malaikat, ya. Orang yang bercukai, orang yang jamaah payudara, dia sekial di situ, tidak ada dikatakan masuk dalam surga, masuk dalam neraka. Malah justru orang yang terkutuk masuk dalam neraka. Di Kejadian 3 nomor 14 sampai 15, pertama kali Allah mengutuk iblis, yaitu makhluknya adalah iblis. Iya, bentar dulu. Ini penting lama-lama. Bentar dulu, Bibi. Ini pendeta, jangan ditok. Billy akan saya turunkan jangan dipotong-potong. Billy akan saya turunkan bila Anda potong. Ya, satu-satu. Kalau pendeta lagi ngobrol jangan dipotong-potong ya, please. Kalau pendeta lagi ngobrol jangan dipotong-potong. Kebetulan saya Ustaz. Ini kamu yang potong apa saya yang Turunin aja ke Billy, host. Di Matius 25, turun ke sana. turunkan aja host. Silakan lanjut. Di dalam Bible tidak ada dikatakan orang yang persundal ataupun orang yang preman cukai masuk dalam neraka. Justru orang yang terkutuk masuk dalam neraka. Di mana datanya? Di Matius 25 nomor 41. Oke, sudah bisa saya masuk, host, izin. Ya, silakan. Oke, terima kasih ya. Saya suka ketertiban. Ini kan diawali dari kawannya, diawali daripada ayat 23 pasal 21. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lanjut kepada perikopnya, perumpamaan tentang dua anak-anak. Ya, dua orang anak. Lanjut kepada perumpamaan perempuan penggarap kebun anggur. Lanjut kepada perumpamaan tentang perjamuan perkawinan, toh. Namun, apakah dengan narasi yang kalian bawa itu kan sudah jelas tadi perumpamaan ketika pertanyaan mengenai kuasa Yesus di ayat 23 sampai dengan 27 kan sudah menjawabnya ya. Nah, sekarang tentang perumpamaan orang-orang yang melakukan perbuatan salah dan dosa dan perbuatan ya yang jahat di mata Tuhan, itu artinya agar kita saling bisa memahaminya dengan narasi yang Anda bawa. Apakah ini akan menggagalkan daripada Alkitab saya? Saya rasa tidak. Itu yang boleh saya sampaikan sama kamu, kawan. Karena di ayat 32 dikatakan, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dengan perempuan sundal percaya kepadanya. Kepadanya siapa? Kepadanya Yohanes. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Ini kan tentang free will, pilihan seseorang. Apakah mau melakukan jalan kebenaran yang sudah disampaikan Yesus Kristus dari dalam firman-Nya? Apakah mengeraskan kepala? Saya rasa cukup, saya menghormati bantahan Anda. Oke, izin saya boleh bertanya dengan santun kepada Anda? Izin host? Ya, host. Sabar. Pertanyaan saya belum dijawab loh. Dombu sudah kabur. Ya, sabar. Iya, Pertanyaan saya juga belum dijawab nih. Pertanyaan saya belum dijawab. Di Matius 25 nomor 41, di situ dikatakan tidak ada orang persundal masuk dalam neraka, Gurunda. Di situ ada dikatakan orang yang terkutuk masuk dalam neraka. Di mana datanya? Di Matius 25 nomor 41. Tidak ada dikatakan di situ. Justru salah satu contoh ya. Ini salah satu contoh kita. Ini kita ambil salah satu contoh ya. Kita membunuh orang ya. Kita membunuh orang. Kita yang Yesus putuslah orang-orang digantung di kayu salib.
suara pendeta putus-putus. Putus-putus ya? Iya. Jaringannya itu. Aduh. Bagaimana Bang Fahruk aja dulu masuk karena suara pendeta putus-putus nih. Lanjut Guru Nda. Saya cukup fair ya. IDS saya cukup fair ya. Saya cukup fair Dinda. Yang saya tanyakan tadi, meskipun dalam bentuk perumpamaan atau berdasarkan perumpamaan yang dikatakan Bible Anda Matius 21:31, siapa yang duluan masuk surga? Pesundal atau ibunya Yesus? Menurut Bible Anda, dalam bentuk perumpamaan, siapa yang duluan masuk surga? Pesundal atau ibunya Yesus? Silakan dijawab Dinda. Dinda IDS, silakan. Ya, silakan Bang IDS, saudaraku. Terima kasih cucuku Fahruk ya. Di situ kan saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda karena harus data by data. Karena di situ tidak ada siapa yang duluan masuk, Bunda Yesus dibanding pesundal, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi Tapi wabarakatuh. ketika Anda membuat narasi dengan hal semacam itu, maka itu tidak bisa saya jawab. Saya tidak akan bisa melebihkan saya, menuhankan diri saya untuk menjawab pertanyaan Anda dan memuaskan birahi, nafsu, pikiran Anda. Siap. Boleh saya bertanya kepada Anda? Siap. Saya sapa dulu, Statement dulu ya. Saya closing statement ya. Kalau saya closing statement ya. Dasar dari sebuah diskusi adalah kejujuran. Meskipun pahit. Dasar dari sebuah diskusi itu adalah kejujuran meskipun pahit. Dinda IDS tidak menunjukkan tanda kejujuran dalam ya. Berkali-kali saya katakan, saya Islam ya, setelah berkali-kali baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, makanya saya berani memberikan pertanyaan ini. Dan saya cukup fair memberikan pertanyaan. Ya, berdasarkan perumpamaan yang dikatakan oleh Bible Anda, berdasarkan perumpamaan, siapa yang duluan masuk surga? Pesundal atau ibunya Yesus? Tapi Anda tidak mau memberikan jawaban yang jujur. Dan saya pribadi tidak akan mau berdiskusi dengan orang yang tidak mau jujur. Karena apa? Orang-orang yang tidak mau jujur akan mengeluarkan perkataan atau narasi-narasi yang penuh kebohongan dalam dirinya guna memuaskan hawa nafsunya. Karena saya berdiskusi tidak gunakan hawa nafsu saya Dinda, tapi berdasarkan apa yang dikatakan Bible Anda. Kalau Anda tidak mau jujur, ya, tidak mau jujur menjawab pertanyaan saya, dalam bentuk perumpamaan yang disampaikan oleh Bible Anda, dalam bentuk perumpamaan, siapa yang dikatakan Bible Anda dulu masuk surga? Pesundal atau ibunya Yesus? Kalau Anda tidak mau memberikan jawaban, ya, saya tidak mau berdiskusi lanjut dengan Anda karena Anda pendusta. Tidak mau mengatakan kejujuran. Subhanallah ya. Bang Fahruk tidak mau diskusi dengan orang yang tidak mau jujur. Tentu dengan ini Bang Fahruk menarik diri untuk diskusi dengan ide. Ya, baik, saya sapa dulu dengan saudara kita tamu ya, RK Arkan. Selamat pagi saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islam. Baik. Jadi kini saya memutuskan Bang Fahruk tidak mau diskusi dengan ide karena tidak ada kejujuran. Namun begitu ada Rames di sini sebagai perwakilan Kristen, apakah dia jujur atau tidak? Ya kita uji dulu, begitu ya, Rames. Oke. Live host, boleh izin sebentar? Boleh izin sebentar, kawan. Saudara. Oh, saya berikan waktu 2 menit atau kurang-kurangnya. Silakan, apa yang mau disampaikan? Terima kasih. Jadi terima kasih ke Laiku ya. Sebentar Rames ya. Saya juga tidak mau diskusi dengan orang yang fremis terlalu banyak. Yang di situ tidak ada Bunda Maria yang mendahului siapa masuk surga dengan pesundal. Tidak mau saya menjawab hal-hal demikian. Andaikan itu kutanyakan kepadamu, mampukah kau itu menjawab? Yang saya mau jawab di room ini, Laiku Hasian, adalah datanya di mana ada Bunda Maria dan pesundal, siapa yang masuk surga. Oke, baik. Ya, terima kasih. Lanjut. Baik. Selain IDS ini, selain Dinda IDS ini tidak jujur, ternyata dia adalah sosok laki-laki yang tidak punya prinsip.
Karena dia menggunakan prinsip saya. Ketika dia menyatakan prinsipnya, saya duluan menyampaikan prinsip saya tidak mau berdusta saya tidak mau berdiskusi dengan pendusta. Lalu Anda ikuti prinsip saya dengan mengatakan Anda tidak mau berdiskusi dengan orang yang premis. Anda harusnya bisa berdiri dengan kaki sendiri, jangan gunakan prinsip saya, Dinda. Maka sebaiknya Dinda, saran saya, kamu turun, cuci muka, cuci kaki, cuci tangan, bungkus imanmu, tidur siang, Dinda. Ini tempatnya orang-orang dewasa, laki-laki dewasa yang punya prinsip. Baik. Oke, host, berkredibel dia izin ya, berkredibel ya, berkredibel. Bolehkah saya bertanya? Boleh saya bertanya? Iya, nanti sabar dulu. Anda akan saya perluaskan bertanya nanti ya, tapi saya mau tanya-tanya dulu nih sama tamu-tamu hingga mereka tetap ada bagian juga agar jangan kita saja yang bicara gitu kan. Bang Kufra, assalamualaikum Bang. Ya, Bang Kufra nggak monitor ya. Bang Ade, assalamualaikum Bang. Apa Abang mau diskusi dengan Rames? Waalaikumsalam. Saya Abang mau saudara, saya sama Farid. Pertanyaan tadi saya belum dijawab juga, Bang. Pertanyaan saya tadi belum dijawab. Iya, pertanyaan saya tadi belum dijawab juga. Ya gini, pertanyaan saya. Gini loh. Kata Bang Fahruk, Abang Ide tidak mau jujur. Jadi bagaimana mau menjawab orang Jangan begitu dong, host, lebih bagus saya turunkan. Saya tidak mau jujur. Saya itu bukan tidak jujur, saya hanya bisa menjawab yang ada di data, begitu loh. Ada di data, gitu loh. Iya, yang ada di data. Begitu kawan, jangan membuat premis juga. Enggak kan Data begini yang Bang. mana ini? Gini. Aduh, jangan kau premis saya seperti saya tidak mampu menjawab. Iya, Gak begini. boleh begitu. Saya menghormati kamu loh. Iya, begini Ya, Bang. sahabatku, laiku, Hasian, saya menghormati kamu loh. Tapi jangan kamu hancurkan saya di room kamu ini. Saya Bang Ide, dengarkan saya. Iya. Saya kan juga bilang kata Bang Fahruk. Ide nggak mau jujur kata Bang Fahruk. Kan saya bilang begitu. Lalu untuk apa? Jangan kau ikuti lagi berulang-ulang. Saya juga kan pendapat keras juga saya itu. Lah, kenyataannya memang gitu. Aduh, jangan begitu dong. Oh, ya Boleh udahlah. uji lagi kejujurannya, Bos. Boleh uji lagi kejujurannya, Bos. Silakanlah, aku jadi Uji lagi kejujuran dari DS ya. salah. Silakan Ya, lanjut saya uji lagi kejujuran dari DS ya. Berdasarkan Matius 21:31 dalam bentuk perumpamaan, siapa yang dikatakan Yesus duluan masuk surga? Pesundal atau ibunya Yesus? Di sini tidak dikatakan ada Bunda Yesus, Faruk. Baca itu di matamu. Gimana sih kamu itu? Dasar. Heran saya lihat kamu. Itu ada di masjid kamu itu. Aku bacakan. Izin host, boleh aku bacakan. Adakah di situ Bunda Maria? Dinda. Ada di situ Bunda Maria. Aku mau jujur sama kamu. Kamu bicara kejujuran, Faruk. Pertanyaanku cukup membaca. Ada di situ Bunda Maria kah? Kau baca. Saya tanya kamu, jujur kamu bicara, bertanya. Apakah di situ ada Bunda Maria? Dalam Matius 20. Ada Bunda Maria di situ tidak? Jangan lari ke kemana-mana. Yang dulu Dinda ngomongnya Dinda. Maka itu ku bilang, kalau kamu tidak jujur, ngapain kamu diskusi sama saya? 31. Aku mau santun kau bertanya sama kamu. Siapa yang dikatakan Yesus duluan masuk surga? Pesundal atau ibunya Yesus? Dalam Matius 21:31 dalam bentuk perumpamaan, saya ulangi lagi. Siapa yang dikatakan Yesus duluan masuk surga? Pesundal atau ibunya Yesus? Silakan jawab. Saya jawab kamu ya. Jadi begini, adakah saya membaca pertanyaan-pertanyaan ya ini tentang perumpamaan tentang dua orang anak. Di situ tidak ada dituliskan Bunda Maria. Ingat itu baru. Nah, kalau ada Bunda Maria dituliskan di sini, saya tantang kamu, di mana ada ayat tulisan Bunda Maria di situ? Makanya saya tanya Dinda. Saya tanya kamu, di mana ada Bunda Maria? Makanya saya tanya ke Anda. Saya tanya kamu, di mana ada Bunda Maria? Sundal dulu yang masuk surga berarti itu Bunda Maria belakangan kan? Dinda, makanya Kalau saya tanya ke Anda. Berdasarkan yang tertulis dalam Matius 21:31, siapa yang duluan masuk surga? Jangan kamu framing mengatakan di situ tidak ada nama Maria. Ya, pertanyaan saya ini sudah. Jadi jelas Bang Faru. Pertanyaan siapa dulu yang masuk? Enggak, jadi jelas gini Bang Faru. Bentar Bang.
Bentar. Jadi jelas itu Bunda Maria itu hanya dongeng semasa, hanya dongeng. Soalnya kenapa saya bilang dongeng? Kita cari dalam Google, di manakah makamnya Bunda Maria? Tidak ada. Di manakah makamnya Paulus? Tidak ada. Jadi itu hanya dongeng semasa. Kalau kita cari makamnya Nabi Muhammad, itu ada, saudara. Oke, terima kasih. Itu hanya dongeng semasa ya. Oke, terima kasih. Itu kan hak kamu kan, privilege kamu untuk melakukan. Bukan hak saya. Coba kita cari di Google. Coba kita cari di Google. Apakah ada makamnya Paulus dan makamnya Bunda Maria? Kalau pertanyaan kalian saya nggak bisa bertanya. Jadi saya bingung. Saya juga jadi bingung nih. Entah gimana. Ya, bolehkah aku bertanya dengan santun? Saya bingung. Nah, untuk saya akan santun bertanya. Bingung, jangan lagi menanggapi ya kan, mengatur saya bingung saya. Ya maka itu tadi ya, artinya boleh aku bertanya santun di room kamu ini kawan? Jadi begini ya, baik sebelum abang bertanya saya begini, ketika Bang Fahruk bertanya siapa lebih dulu pesundal atau orang-orang selain pesundal untuk masuk surga, ternyata data mengatakan pesundal lebih dulu masuk surga. Memang benar, tidak ada ditulis di situ Bunda Maria, nggak ada, betul. Tapi orang-orang yang pertama masuk surga menurut ayat itu adalah pesundal. Itu yang membuat Bang Fahruk bertanya kejujuran abang, siapa yang duluan masuk surga? Pesundalkah atau yang lain? Ternyata ayat itu menyatakan pesundal. Ya, itu poinnya. Ya, oke. Koma ya bos ya. Koma ya Leku ya. Silakan apabila Anda dia melakukan ya, silakan Anda mau bertanya apa kepada siapa, nanti saya akan counter. Silakan, Anda mau bertanya apa? Oke, terima kasih ya. Saya akan coba santun untuk ada di room kamu ini. Salam sahabat ya, sahabatku Leku. Ya, oke. QS 4 ayat 34 ya. Maafkan saya kalau terlalu berlebihan, nanti izin koreksikan saya ya. Suami berhak memukul istri, artinya ketika ada istri dicurigai melakukan sesuatu hal ya, dan dia nusus ya, tentang itu izinkan aku salah tidaknya nanti. Tapi kenapa diajarkan di dalam kitab itu untuk memukul ketika dia sudah dinasihati, ketika dia sudah berpisah, dan ketika itu harus dipukul? Kenapa harus begitu kriminalisasi kepada perempuan? Atau pertanyaan? Oke, silakan. Ya, adakah saudaraku di antara saudaraku yang hadir menjawab pertanyaan IDS? Silakan. Siapa yang menjawab pertanyaannya host? Tapi saya minta dia jujur lagi. Berdasarkan, mudah menjawab pertanyaan dia. Berdasarkan Matius 21 nomor 31 dalam bentuk perumpamaan yang disampaikan Yesus, siapa yang duluan masuk surga? Pesundal atau ibunya Yesus? Setelah itu saya akan tanggapi jawaban pertanyaan Anda. Silakan, Dinda IDS. Saya tanggapi boleh? Ya, silakanlah. Kamu ini Bang Fahruk, saya tanggapi boleh? Kalau Rames yang jawab, berarti pertanyaan IDS gugur. Saya tidak akan menjawab pertanyaan itu. Jadi begini, Rames, jangan dulu Rames. Rames, saya sudah dikisah dari tadi. Sebentar dulu Rames ya. Udah. Jadi begini Fahruk, biar kita nggak moto-loto ya. Jadi salah. Ya sebentar lah dulu. Kan udah banyak pertanyaan ke saya dari tadi. Saya sudah coba santun loh. Ya host, apa kurangnya saya? Makan dulu yuk, biar kita lancar diskusinya. Bang Fahruk, Bang host, semuanya saudara-saudaraku makan dulu yuk. Ayo, silakan. Tadi saya coba jawab ya. Jika pribadi seseorang melakukan pengampunan pertobatan di antara pesundal dan pemungut cukai, preman cukai itu melakukan pengampunan pertobatan, maka kerajaan Allah ada pengharapan untuknya. Tapi yang ditanya bukan itu Bang. Siapa dulu yang masuk surga, pesundal saya apa tidak ada yang lain? Kalau saya tidak ada di ayatnya, mana nggak boleh saya jawab tuh. Saya juga tidak akan bisa memberikan jawaban yang berlebihan. Ya, jangan ini larinya kemana-mana ini. Jangan paksa saya untuk berbuat sesuatu yang salah. Pertanyaan saya, kalau boleh saya bertanya, suami berhak memukul istri, apa artinya itu? Silakan. Dinda IDS, dengar abangnya Dinda.
host tadi sudah memperjelas. Saya sudah jawab kamu, kawan. Aduh. Iya, jawabnya kemana-mana. Ya sudah, terserah kalian kok. Mana bisa saya memuaskan birahi kecerdasan Anda. Jawab saya GS 434. Silakan. Saya santun loh. 1 nomor 31 dalam Matius 21 tidak ada nama Maria. Ya sudah, aku jawab pertanyaan saya sudah. Satu dalam bentuk perumpamaan, siapa yang dikatakan Yesus masuk surga? Pesundil atau ibunya Yesus? Siapa? Tolong jujur. Di mana ayatnya ada Bunda Maria di yang kamu katakan di mana? Saya udah katakan di dalam kalimat Matius 21:31 tidak ada nama Maria. Tapi ya, berdasarkan Matius 21:31 dalam bentuk perumpamaan, siapa yang dikatakan Yesus duluan masuk surga? Pesundal atau yang lain? Pesundal. Terima kasih. Saya sudah jawab dari bos. Apakah saya boleh saya bertanya, Kak? Dari tadi itu saja muter-muter. Baru ini kan kayaknya begitu. Bentar Idas. Jadi jelas ya, di dalam Bible cerita-cerita Kristen ya. Mohon maaf Bang Faruk, di cerita-cerita Kristen Bunda Maria ataupun Bunda Maria Magdalena itu hanya dongeng, tidak nyata. Kenapa saya tidak nyata? Bunda Maria kan dengan sejarah kan beliau meninggal. Jaringan saya lagi herot. Aduh, jadi kemana-mana nih. Jadi bercerita kalian. Aku nggak bisa bertanya, Bos. Bagaimana ini? Bentar. Aduh, semua ini premis tingkat tinggi nih. Bukan cerita, hanya. Aduh. Ini enggak. Kapan pertanyaan saya dijawab, Bos? Izin, begini ya. Saya begini. Abang Fahruk sudah bertanya berulang kali. Memang ide tidak mau mengungkap perumpamaan itu, Bang Fahruk, secara gamblang. Dia tak berani untuk jujur gitu ya, karena itu ayat perumpamaan dan pertanyaannya kan hanya melalui perumpamaan. Siapa yang lebih dulu masuk, pesundal atau bundanya Yesus menurut perumpamaan itu di Yohanes 31 tadi. Tapi ide tetap bertahan, tidak mau menjawab secara vulgar. Jadi saya harap agar lanjut diskusinya bergeser ke yang lebih baik, menjadi edukasi. Ya bolehlah kita bergeser kemana kita untuk berdiskusi. Ya silakan, Abang Fahruk. Oke, sekarang saya open mic ya. Saya open mic. Dengar Dinda IDS, dimit dulu Dinda. Ya. Dasar dari diskusinya IDS itu penuh dengan kedustaan karena memang mungkin dia malu mengakui apa yang tertulis dalam Bible-nya. Lalu dia bertanya, ya dibolehkannya umat Islam untuk memukul istrinya. Sebenarnya narasi itu tidak mengarah kepada hanya umat Islam saja. Karena apa? Al-Baqarah 185. Al-Quran itu hudalin nas, petunjuk untuk seluruh umat manusia. Jadi hukum maupun aturan, bahkan perintah yang disampaikan dalam Al-Quran itu bersifat universal, menyeluruh kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada kami orang yang beriman. Tapi pukulan yang dimaksud di situ adalah pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Ketika istri sudah dinasihatin untuk tidak melakukan hal itu, lalu dia melakukan hal itu lagi, lalu boleh seorang suami memukul dia, tapi pukulan tanpa meninggalkan bekas. Berbanding terbalik Dinda ya. Berbanding terbalik dengan apa yang tertulis di dalam Markus 13 nomor 12. Di mana kalian diperintahkan untuk membunuh istri kalian, orang tua kalian dan keluarga kalian. Kejahatan apa yang dilakukan oleh keluarga kalian? Kejahatan apa yang dilakukan istrimu sampai kau diperintahkan untuk membunuh? Kok jadi ke Alkitab yang saya tanya Al-Quran gimana sih? Lawak-lawak juga kamu Fahruk. Host, bagaimana nih host? Gini. Bang Ide, ya dengarkan saya, Bang Ide. Aduh, nggak boleh begitu dong. Ya, aku kan sudah santun. Bang Ide, dengarkan saya. Ya, di dalam ranah diskusi, ya, di mana saja, bila memang diskusi itu fair, ketika jawaban diberikan dan di-mirroring dengan perbandingan, itu hal wajar. Karena itu ada datanya. Bukan artiannya Bang Fahruk sedang membuat framing. Dia membuat mirroring sesuai data. Begitu Bang, itu wajar. Bila Abang memiliki data yang serupa atau cara yang serupa dengan Bang Fahruk, saya akan tetap membiarkan Anda untuk berbicara. Begitu ya. Mohon maaf, saya sudah tunggu dari tadi. Saya mau berdiskusi dengan Bang Fahruk. Saya sudah cukup
tunggu sudah hampir 1 hari penuh ya. Oke. Oh baik, baik Rames, baik. Ingin diskusi dengan Bang Farouk. Bang Farouk Iya, bersedia? baik. Saya tunggu sabar dulu. Bang Farouk selesaikan dulu Bang Farouk sama saya aja. Iya 2 menit lah. Bang Farouk sama saya. Selesaikan, Pak. Aduh, tunggu dulu. Bang Farouk saya akan selesaikan ajarin dulu. Bang Farouk caranya berdiskusi ini mau bagaimana. diam juga ini. Dengarkan dulu. Bang Farouk selesaikan 1 menit 2 menit karena dia mirroring gitu ya. Sesuai dia menjawab dan mirroring. Saya persilakan dulu Bang Farouk, baru nanti kita turunkan si ide, baru kamu berdiskusi dengan Bang Farouk. Ya silakan Bang Farouk, lanjutkan. Tadi udah dijawab, Bos. Izin Leku ya, tadi udah dijawab. Tapi pertanyaan saya tukarin ya, kita tukar nih Farouk ya, karena kita kan diskusi. Oke, sebentar. Jawabannya apa? Bukan, tetap pertanyaan yang sama. Kamu tadi membuat premis, aku juga membuat premis. Apakah semuanya laki-laki muslim tidak boleh juga dipukul? Apakah manusia laki-laki muslim sudah semuanya suci, tidak pernah melakukan kesalahan di dalam ayat QS 34? Silakan jawab saya. Apakah hanya itu tadi kan kalian bisa bikin premis, aku dengan santun loh. Farouk, kamu udah kenal saya di TikTok. Juga menjawabnya dengan santun, Bang It. Iya, aku kan balik bertanya dengan premis. Ya, mengatakan yang tidak sesuatu hal. Tadi kan mengatakan dia Bunda Maria bisa. Aku mau mengatakan apakah semua laki-laki muslim sudah suci, tidak mempunyai kesalahan. Contoh, ada laki-laki muslim yang sering pergi ke kafe. Bisakah perempuan istri memukulnya? Kan itu yang mau saya maksud. Bertanya yang tidak ada. Silakan. Saya tanggapi pertanyaan dia ya. Ketika umat Islam ditanya, kami akan menjawab penuh dengan kejujuran. Karena apa? Ketika kami menggerakkan lisan kami, tidak sesuai, kami menggerakkannya tidak berdasarkan hawa nafsu kami, tetapi berdasarkan petunjuk yang dikatakan di dalam Al-Quran. Karena apa? Ada ancaman bagi kami. Jika kami menyelisih Al-Quran atau berkata sesuatu di luar konteks Al-Quran, bahkan menetapkan hukum sendiri di luar dari Quran dan juga Nabi-Nya, kami sudah kafir pada saat itu. Ya, saya sudah menjawab tadi pertanyaan kamu. Ya, untuk membuktikan ya apa yang saya katakan ini benar, saya akan bertanya kepada hostnya. Host, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 185, di situ dikatakan Al-Quran itu adalah hudalinnas, hudan, petunjuk untuk seluruh umat manusia. Karena Al-Quran adalah petunjuk untuk seluruh umat manusia, maka segala ketentuan hukum itu, ya, segala ketentuan hukum di situ mengarah hanya kepada umat Islam saja atau kepada seluruh umat manusia? Kepada seluruh umat manusia, karena dia kepada seluruh umat manusia, ya, kepada seluruh umat manusia. Data yang Anda sampaikan tadi, di situ tidak ada tertulis kata muslim. Wahai laki-laki muslim, tidak ada di situ. Ya, jadi ketika istri sudah berkali-kali diberikan nasihat untuk tidak melakukan kemungkaran itu tadi, boleh. Saya sudah jujur kan? Boleh kami umat Islam untuk memukul istri kami, tapi dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Dengan pukulan yang apa arti nujus? Apa arti nujus? Arti nujus apa? Dinda, apa arti nujus cucuku? Cucuku, apa arti nujus? Biar kita nggak salah. Nujus itu, ya, nujus itu contoh, istri meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Istri tidak menghiraukan suaminya, tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, tidak memasakkan suaminya atau tidak melayani suaminya, itu nujus. Dan seorang suami pun bisa dikatakan nujus kepada istrinya ketika dia menyia-nyiakan istrinya. Boleh dipukul itu. Boleh dipukul itu. Boleh dipukul itu. Boleh istri memukul suami kalau dia pergi keluar tanpa. Ini mau jawab. Bukan, aku mau kejar kamu seperti tadi. Aku mau kejar kamu. Sabar Oke. Terima kasih Le ya, izin host ya, terima kasih. Poinnya saya sudah dapat. Farouk tidak bisa jawab saya ya. Terima kasih. Itu lagi dijawab untuk kamu ya. Orang lagi jawab kok potong. Bukan. Baik, saya akan turunkan karena dia sudah dijawab pun katanya tidak dijawab. Jadi saya bingung jawabannya. Iya, agak aneh juga. Apa. Ya kita turunkan aja karena menurut dia belum dijawab. Jadi kita turunkan. Iya, turunkan aja lah kayak gitu. Tidak begitu, karena dia takut. Rames, masuk. Yang tertulis dalam Matius 12 nomor 12.
Dia takut dengan serangan balik saya dalam Markus 13:12, di mana istri dan juga keluarga Oten Faruk, saya menantang Anda diskusi, Anda terima nggak? Apalagi kau Rames? Rames, diskusi sama abangnya Rames. Faruk, saya menantang Anda diskusi, Anda terima nggak? Anda mau dulu nggak? Oke, saya uji dulu kejujuran Anda ya. Saya uji dulu kejujuran Anda, boleh? Iya, boleh. Silakan. Boleh? Oke. Berdasarkan Matius 21 nomor 31, meskipun dalam bentuk perumpamaan, siapa yang Matius 21 sebentar. Matius 21 ayat 31. Oke, sebentar ya, saya buka datanya. Iya, tapi izin dulu sebentar. Saya kok nggak bisa membesarkan Bapak Haruk. Kenapa nih kau malah jadi begini ya? Nggak bisa membesarkan kamu. Bisa membesarkan saya? Iya, nggak bisa. Nggak bisa membesarkan ini? kamu. Ini masalahnya. Makanya saya bingung. Kenapa kalian seperti ini? Bacakan ya. Kenapa kalian seperti ini? Seperti ini gimana? Kenapa kalian tidak mau membesarkan orang yang ingin tunjukkan? Astagfirullah. Nggak bisa, jaringan. Gimana Jaringannya sih? kau nih, diskusi kok nggak pakai otak sih. Bacakan Bosnya aja, dia bilang bacakan nggak aja. bisa, udah bacakan aja. Dari tadi Matius saya mau 21. besarkan, tapi nggak bisa. Rames. Matius 21 ayat 31 udah bacakan. Nggak bisa. Oke, Udah, saya bacakan ya. Bacakan. Lanjut. Ini perikopnya perumpamaan tentang dua orang anak. Ya, perumpamaan ini disampaikan kepada siapa? Itu harus kita ketahui. Saya bacakan 31 seperti yang dia minta. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Itu Yesus bertanya kepada orang-orang pada saat itu. Sampai perumpamaan dua anak tadi, yang satu taat, yang satu enggak. Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, besundal dulu kan? Pertanyaan Anda, Berdasarkan perumpamaan yang tertulis dalam Matius 21 nomor 31 tadi, siapa yang ditetapkan Yesus masuk surga? Yang duluan masuk surga? Pesundal atau ibu kandungnya? Silakan. Oke. Berdasarkan perumpamaan ini, yaitu anak yang terakhir. Ini bukan yang pendusta lagi. Loh, ini longor anak yang nih. terakhir. Ini datanya, longor. datanya sudah. Ini bukan pendusta lagi. Udah longor ini. Aku Ini diskusi datanya. longor. Loh, Barusan Ini tadi datanya. dibaca kan? Yang dulu itu ini besundal. datanya. Ya itu datanya. Ini datanya. Ah, gimana sih? Ini datanya. Tapi datanya dibaca Saya sendiri tadi. Di sini bantu, saya bacakan bantu. lagi ya. Saya Oke, bacakan saya lagi bantu ya. karena saya bisa dibesarkan. Siapa di antara kedua orang itu? Nah, ini kan Yesus memberikan perumpamaan dua orang anak. Ya. Setelah dia memberikan dua perumpamaan itu, dia bertanya kepada orang-orang pada saat itu yang dia memberikan perumpamaan itu, yaitu siapa di antara kedua anak. Coba saya anak bantu. itu. Matius berapa tadi, Bang Faruk? Biar saya hadirkan ini, ada Bible di sini. Ini Matius 21 ayat Faruk, 31. sistem Matius diskusinya saja 21 sudah ayat tidak benar. 31. Baik. Iya. Matius 21 ayat Ya, 31. kita lihat ya, apakah di sana Yesus sedang memberikan perumpamaan itu pada saat itu Maria ada di sana. Ya, baik. Nanti kita lihat. Dengarkan baik-baik yang saya baca ini, Rames ya. Oke. Ini Bible ya. Ini Bible. Dengarkan baik-baik ya. Tunjukkan biar orang semua lihat. Oh ya, baik. Kalau begitu saya on cam dulu. Rames. Baik. Ini TikToknya lagi error, jadi tidak bisa membesarkan tamu. Memang aneh TikTok ini. Nah, ini ya, Bible ya.
Matius 21. Loh, host bisa balik ke merah nggak sambil baca? Bisa nggak? Seperti saya ini loh, host. Bisa nggak? Saya nggak akan mendustakan yang saya bacakan. Astagfirullahaladzim, ini gimana? Ini Nah, kan Bible, kawan. bukan masalah host mendustakan. Di sini kan ada 400 lebih orang nonton. Nggak semua orang di sini mengetahui isinya seperti apa. Baik. Kalau begitu pun Anda saya tahu, akan balik Anda itu mengetahui, ya kan? Baik, tapi saya orang semua bacakan itu tahu. ini. Iya. Balik lagi nih kamera. Sinyal nggak bagus. Lagi error nih. Sabar ya, Rames. Sudah saya balik kamera nih rasanya. Mana nih? Nih ya. Matius. Nampak nggak? Mana ya? Oh, kameranya masih tertutup. Ya, masih tertutup kamera belakangnya. Matius 21 ya. Rames. Nampak? Nampak, Mes? Macam mana nih biar jelas? Jelas, Mes? Udah kabur dia, udah kabur. Dibacakan. Oh, belum, masih ada. Baik. Saya tuh mute biar terhapus. Saya kualitas bukan kualitas pasar luar diskusinya. Baik. Ayat 31 ya, Rames. Ini dia. Ayat 31. Siapakah di antara keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang pertama, kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Theos. Mendahului siapa? Ayo, sundal. Udah jelas, Ada kalimatnya begitu. Mana jelas? Ini Mana Itu kitab Anda yang ngomong. Yang Anda bilang pelacur-pelacur masuk ke dalam kerajaan. Iya, pesundal itu artinya sama aja. Ini loh. Mana tulisannya seperti ini ya? Tuh pelacur tulisannya tuh. Mana? Mungkin dia nggak ngerti artinya pesundal. Mungkin nggak ngerti artinya pesundal. Ini pelacur, pelacur. Itu pelacur tulisannya. Iya, masuk ke dalam kerajaan Theosnya mana? Kerajaan Allah, iya kerajaan Allah. Ada di situ ditulis Allah. Iya. Udah ada. Gara-gara itu aja pun kok. Dah. Ya. Nah, Ada yang saya jelas ya? yang tadi saya menanggapi ya. Di sana Yesus memberikan perumpamaan kepada orang-orang. Ya. Dan di sana dia memberikan perumpamaan itu 2 orang anak. Yang satu ngelawan. Ya kan, kalau kita baca di sini jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Jadi ada anak yang saat disuruh orang tuanya dia bilang izin dulu, Rames. Kau jauh kali pertanyaannya Bang Fahruk. Siapa yang lebih dulu, pesundal atau bundanya Yesus menurut perumpamaan itu? Kau jauh kali kemana-mana. Sebentar. Jangan muter-muter lah, Rames. Ini saya lagi menjelaskan ya. Menjelaskan Nanti kita dapat tuh Jelaskan ini. Aduh. Anda